Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah sesuai dengan obrolan kita 2 minggu lalu, akhirnya kita coba mulai walaupun dengan keadaan yang belum ideal. Teman-teman nampaknya masih sibuk. Agenda yang awalnya akan diisi sama materinya Kang Wastu, Toys Fotografi, karena beliau berhalangan. Tadi kita mulai, alhamdulillah Kang Coki bersedia untuk jadi penggantinya dan yang jadi memulai untuk materi kita sharing session ini. Sebelumnya kita bacain dulu pengalamannya Kang Coki setelah lulus dari UPI. Alhamdulillah setelah lulus beliau tetap ngajar, ya, menyesuaikan dengan disiplin ilmu yang didapat. Tahun 2013 sampai 2014, Kang Coki langsung jadi guru SM3T, sekolah daerah terpencil, ya, apa namanya SM3T? Kang Coki? Di daerah 3T. 3T. Nah, di daerah di SMP Negeri dan SMA 1 Penaron, Aceh Timur. Kemudian setelah dari program SM3T, Kang Coki lanjut jadi guru SBK di SMP Negeri 2 Nagrak Sukabumi. Itu dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian pernah juga ngajar di Lab School tahun 2015. Lab School-nya UNJ ya ini kayaknya ya, Jakarta Timur. Kemudian 2007 sampai sekarang udah jadi guru di SMP Negeri 4 Cipongkor, Bandung. Statusnya udah PNS. Halo Evi. Kemudian kita akan dengerin materinya Kang Coki soal pendidikan, kita diskusi bareng. Pada Kang Coki dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat pada Nabi. Teman-teman, di tengah pandemi corona yang bergerak cukup masif ini, kita sudah mengetahui bersama bahwa merasakan dampaknya sangat sekali, bahkan skalanya global, ya. Bahkan Amerika sudah mulai resesi. Intinya dalam sektor pendidikan dan sektor ekonomi itu sangat terasa sekali itu guncangannya. Apalagi ekonomi, banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang yang sekarang sudah kehilangan mata pelajarannya, dan juga di dalam pendidikan juga ini kacau balau juga ini. Kurikulum sekarang sudah tidak berjalan sebagaimana semestinya, UN dihapus dan lain sebagainya. Tentu saja ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan kita cukup melihatnya sebagai sebuah gejala yang akan melimbas masa depan kita. Tetapi kalau kita memahami dengan hati yang jernih, istilahnya gini, memang pada dasarnya karena ini sudah terjadi, terlepas itu adalah kegiatan konspirasi atau apa, yang jelas pandemi corona ini sudah menyatu dengan kita hanya bisa pada akhirnya menerima saja, dan kita bisa merasakan ada hikmah di balik semua ini. Apa itu hikmahnya? Ini masih lanjut ya, longgar menit. Halo? Lanjut Kang, lanjut. Lanjut ya. Hikmahnya seperti itu ya. Hikmahnya seperti ini. Kita nggak pernah kebayang tuh sebelumnya bahwa alam itu akan merecovery diri sendiri karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dampak negatifnya kan pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Langit-langit, lapisan ozon sekarang sudah mulai kembali seperti biasanya. Sampah yang menumpuk sekarang sudah berkurang dan sebagainya. Itu kan artinya efek positif yang kita rasakan
Kalau seandainya solusi itu dilimpahkan kepada manusia, tentu saja kadang-kadang susah karena manusia udah banyak kepentingan. Artinya saya pribadi di sini merasa alhamdulillah sekali, merasakan ada hikmahnya, tentu saja hikmahnya itu pasti baik. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah masalah percepatan teknologi. Pada akhirnya kita pasti akan ketergantungan dengan teknologi. Pada akhirnya seperti itu. Cuman karena adanya pandemi ini, artinya pandemi ini jadi mempercepat penggunaan teknologi, memaksa kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi supaya cepat. Awalnya kita nggak tahu ini kita akan Zoom meeting seperti ini kan kita nggak tahu tadinya. Tapi sekarang orang-orang di desa pun, orang-orang di desa yang notabene tidak mengenal HP sama sekali, memaksakan akhirnya untuk bisa beli HP supaya anaknya bisa bersekolah dengan sistem daring atau dalam jaringan itu. Karena kita sudah mengenal saat ini dengan memasuki era industri ya 4.0 yang selalu kita dengar dari berbagai macam media bahwa kita sudah masuk ke era ini, artinya ini warning nih buat kita. Artinya ada beberapa pekerjaan yang nantinya akan tereliminasi oleh perkembangan zaman itu sendiri. Otomatisasi serba praktis, serba mudah, artinya kerja-kerja teknis yang biasanya dilakukan oleh manusia pada akhirnya itu nantinya akan digantikan oleh mesin. Seperti itu. Kita dulu mengenal ada tukang sol sepatu, sekarang udah nggak ada. Dulu kita mengenal ada teller, sekarang teller di bank juga sekarang sudah mulai tidak ada. Kita sekarang sudah praktis, mau ngambil uang kita ke ATM dan lain sebagainya. Kita sudah dimanjakan dengan teknologi. Beberapa bulan ke belakang itu saya pernah main ke Singapura, itu penjualan tiket dan lain sebagainya itu tidak dilayani oleh manusia tetapi oleh mesin. Artinya mesin akan mengambil alih hajat hidup orang banyak nanti. Nah, peran kita nanti gimana dong akhirnya kalau semuanya sudah digantikan oleh mesin. Nah, itu pengantar aja sih sebenarnya supaya kita nggak kaget juga. Tapi bahasan saya itu sebenarnya bukan itu. Bahasan saya sih sebenarnya ingin lebih masuk kepada hal-hal yang sifatnya unpopular opinion. Aduh, Ya, sini. aduh. Babah kemana ngaji? Sini. Ya. Oh ya boleh. Duduk sini. Udah kelihatan belum? Oh, belum kelihatan ini. Boleh. PPT. Masih tampilan folder, Kang? PPT-nya kira lagi diulangi lagi. Ya, udah ada tampilan PPT-nya, udah ada. Makasih. Pak Moderator, mohon maaf kalau misalkan seandainya saya di tengah jalan pembahasan saya kurang begitu efektif, mohon di warning aja ya. Karena suka nggak terkontrol gitu kalau pembicara mah. lanjut. Oke, teman-teman, saya ngambil judul agak lebay sih sebenarnya. Memperbuas aja sih sebenarnya. Perwaas. Langit Surat Pendidikan Indonesia. Clickbait. Jadi tidak dalam artian sedang menghujat sistem pendidikan, tidak. Tetapi ini sebuah kritik besar bagi kita selaku pendidik. Dan yang tidak mengajar juga nanti akan ketemu korelasinya apakah pendidikan itu hanya terfokus pada sekolah atau tidak. Nah, kita awali dari ini dulu nih. Coba perhatikan teman-teman, ini gambar apa coba ya. Orang-orang pada senyum pakai rompi kuning gitu kan. Ini artinya mau pemadam kebakaran atau apa nih? Gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat agak delay nih. Ini screen ininya agak delay. Perpindahan slide-nya agak delay. Coba teman-teman lihat, ini sampah. Apa? Susah nanti harus sama Babah. Di daerah Bendungan Saguling. Bisa terlihat di layar ya. Itu sampahnya banyak sekali di situ. Coba lihat ini tawuran. Ini gambar-gambar seperti ini sudah lumrah kita temukan di mana-mana.
Dan kita lihat di sini kebenaran, kesalahan, kebiasaan yang salah itu kebenaran yang salah itu selalu kita biasakan kan, bukan kebiasaan yang salah yang harusnya dibenarkan. Ini jalan trotoar yang tidak ada jalan di trotoar. Trotoar sudah dipakai untuk apa ini namanya? Kegiatan dagang. Nah, lalu pembegalan. Ini saya hanya mencari masalah-masalah sosial aja. Bajing loncat. Ya. Lalu antrian sembako, ketimpangan sosial kayak gini, tawuran gangster, narkoba, sidang LDK massa yang ricuh, terus Basra yang ricuh, pengendara yang santuy, ya. Ini selalu kita lihat ya, yang pemandangan yang seperti ini. Terus, sorry ini agak delay ini, ininya apa? Nah ini yang orang yang nggak pakai helm, boncengan banyak kan dan lain sebagainya. Ngelem, ngerokok. Nah ini ngelem, ngerokok, terus ya seperti tidak ada privacy artinya dengan kemajuan teknologi. Ini coba lihat kata-kata mutiara netizen. Wah ini udah segala macam kita temukan karena pengaruh teknologi ini 4.0. Ini di skip dulu, maksudnya gini, kan 4.0 ini atau yang dimaksud dengan era industri 4.0 ini cirinya kan 3, CMM, cepat, mudah, dan murah. Dulu cepat ya. Cepat sekarang itu dalam artian ini nge-review aja ya. Kalau dulu kita mau mendapatkan ilmu tuh susah sekali kan. Ngapain aja susah. Saya dari Sukabumi ke Bandung untuk bisa tahu caranya melukis. Susah sekali. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa dengan mudah didapatkan dengan hanya membuka website dan lain sebagainya. CMM, M berikutnya adalah mudah. Hanya beli HP, beli kuota, cukup dengan sentuhan jari saja kita sudah bisa mendapatkan informasi. Dan M yang terakhir adalah murah. Murah di sini nggak usah kita bayar SPP dan lain sebagainya. Kita udah ada platform Ruang Guru yang bisa mengajari kita mencari materi dan lain sebagainya. Artinya kemajuan teknologi ini berdampak besar bagi perkembangan manusia sebenarnya untuk mempercepat. Tapi memang ada bagian-bagian yang artinya nantinya akan menjadi kekurangan atau impact yang negatif dari kemajuan teknologi. Selanjutnya, kita lihat di sini. Indonesia memiliki berapa sih? 45.000 sekian murid, 45 juta sekian murid, lalu 2.700.000 sekian guru, dan 217.000 sekolahan lah, sekitar segitu. Itu dari populasi penduduk Indonesia sebesar 260 jutaan. Ngelihat dari SDM dan SDA, harusnya kalau sinkron itu kita sudah menjadi negara adidaya sebenarnya. Kalau kualitas manusianya udah oke. Kita lihat di sini. Kenapa saya mengambil judul Langit Suram Pendidikan Indonesia? Lihat di sini ya. Di ASEAN, di Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77. Peringkat berikutnya disusul Malaysia, Brunei Darussalam, lalu Indonesia posisi ke-6 dengan skor 38, sekian. Itu kan sebenarnya ironis kalau melihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia kita yang begitu melimpah, sebenarnya itu ironis. Lalu selanjutnya di sini berdasarkan Education Index tahun 2017 juga pada Indonesia ada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,6 sekian. Skor tertinggi diraih oleh Singapura, lalu Singapura, yaitu sebesar sekian, Malaysia dan lain sebagainya. Ini khawatir, kita tuh harusnya khawatir. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita lihat gambar-gambar di awal kan tadi ada koruptor, ada tawuran, antrian yang ricuh, yang ngelem, yang ngerokok. Itu sebenarnya ada impact nggak sih sebenarnya dari pendidikan kita yang benar kalau memang itu dijalankan dengan semestinya sesuai dengan nawacita, sesuai dengan cita-cita bangsa.
Teman-teman, maaf ya kalau seandainya bahasan saya ketinggian, saya hanya mencoba untuk pura-pura pintar sebenarnya. Saya tuh hanya mengekstrak opini-opini dari luar saja. Sebenarnya ini bukan murni pemikiran dari saya. Saya hanya menggabungkan pemikiran-pemikiran orang-orang di sekitar saya, kemudian saya share aja di sini. Nah, ini program PISA nih ya. Kalau teman-teman tahu PISA itu program for International Student Assessment. Ini lebih mengkhawatirkan lagi. Kita itu ada di posisi terakhir Republik mana ini? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terakhir itu dari sekian. Ini adalah negara-negara yang mengikuti tes PISA itu. Dan Indonesia yang saya lingkari warna merah ini, yang ditandain warna merah, itu peringkat 4 terakhir, 5 terakhir berapa itu? Ini kan ironis ya. Ironis sekali sebenarnya untuk dunia pendidikan kita. Oke, lanjut saja. Ini masih data-data yang tadi. Nah, ini yang lucu nih. Yang lucu itu adalah ketika guru-gurunya dites, kan ada uji kompetensi guru ya di Indonesia ya. Coba teman-teman lihat itu. Rata-rata itu tidak memenuhi standar. Kita menuntut anak kita, murid-murid kita untuk kamu harus mendapatkan nilai sekian-sekian. Tapi gurunya itu tidak layak, itu tidak masuk standar KKM lah. Kalau dipresentasikan itu tidak masuk. Karena kan masuknya 70 ya. Ini yang tertinggi itu adalah guru SMA. Berapa itu? 69,5. Ya, itu juga diakui oleh Pak Muhajir Effendi yang waktu itu jadi Menteri Pendidikan bahwa kita tuh masalahnya ada pada kompetensi guru ini yang nggak jelas sebenarnya. Oke, lanjut dulu. UNESCO sebut Indonesia negara superpower bidang budaya. Oke, mungkin superpower di bidang budayanya seperti ini nih. Ya, seperti ini, sorry delay. Nah, seperti ini nih. Ya. Ada tarian, ada alat-alat musik, ada dan lain sebagainya. Maksudnya seperti itu. Tetapi di dalam tubuh pendidikan itu sendiri, yang menjadi menonjol adalah budayanya seperti budaya mencontek, budaya kerja asal-asalan, tidak mementingkan mutu, lalu budaya lamban dan mempersulit. Itu Indonesia banget, itu budaya Indonesia banget yang kayak gitu. Lalu budaya manipulasi data, orang dengan sistem zonasi itu, wah jadi kacau. Dan lain sebagainya. Itu budaya-budaya di tubuh pendidikan yang saat ini menonjol sekali. Lalu kita sekarang masuk dulu deh, kita harus ditunjang sama ini ya, sama teori. Coba kita lihat di sini dari definisi pendidikan itu sendiri. Kalau mau teman-teman lihat definisi itu banyak sekali, tinggal kawan-kawan Google saja. Tapi saya akan highlight yang beberapa saja yang menurut saya ini relevan dengan kondisi kita zaman sekarang. Secara etimologis ya, education itu kan dari bahasa Latinnya itu bisa dibaca saja ya, dan duko dengan artian yang sedang berkembang. Jadi edukasi itu kan istilahnya mengembangkan diri lah kalau secara etimologis atau kebahasaan seperti itu. Tapi kalau secara terminologi, menurut KBBI itu pendidikan adalah sebuah proses ataupun tahapan dalam mengubah sikap serta etika maupun tata laku seseorang atau kelompok dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pelatihan serta perbuatan yang mendidik. Selanjutnya menurut Ki Hajar nih, ini Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara itu proses menunjang kekuatan kodrat sebagai manusia yang memiliki akal dalam menguasai pengetahuan pada peserta didik dengan tujuan manusia dapat meninggikan derajat melalui pendidikan yang setinggi-tinggi. Langsung saja ini ke tujuan pendidikan nasional ya. Ini nasional itu sebenarnya mau ngapain sih dengan melalui pendidikan itu? Artinya ini tuh sesuatu yang sangat gambling. Gambling itu untung-untungan sebenarnya. Pemerintah mengeluarkan 20% anggarannya dari APBN untuk pendidikan. Kira-kira benar enggak ini 20% itu akan mengubah wajah Indonesia di masa depan? Kan kita nggak tahu juga. Pada prakteknya
10 tahun ke belakang juga kita mendapati sekarang gambar-gambar yang saya pertontonkan di awal tadi itu adalah hasil dari pendidikan di 10 tahun ke belakang. Nah, sekarang kita cari tahu tujuan pendidikan itu sebenarnya apa. Ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 85. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan jasmani, rohani, budi pekerti, dan lain sebagainya. Coba lihat, itu tidak luhur apa tujuan nasional kita itu sebenarnya. Lalu di Undang-Undang Nomor 20 juga 2003 kita lihat sistem pendidikan nasional, tujuannya pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lagi-lagi seperti itu. MPRS nomor 2 tahun 1960 juga tujuan pendidikan Allah membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais. Artinya saya simpulkan seperti ini. Artinya tujuan pendidikan nasional itu tujuannya bukan ke arah kognitif, tapi lebih kepada sikap spiritual. Kalau saya bisa simpulkan, ini menurut saya pribadi sih ya. Mungkin kalau menurut para ahli sih enggak berbicara seperti itu. Tapi menurut saya, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk seutuhnya mengubah orang-orang itu jadi manusia gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, artinya tujuan sebenarnya pendidikan nasional itu adalah lebih kepada spiritualnya, tidak kepada kognitifnya gitu. Ya, kalau melihat dari definisi ini gitu kan. Lalu selanjutnya, namun pada prakteknya pendidikan hanya dipersiapkan peserta didiknya untuk memenuhi kebutuhan industri. Kalau kita sudah berbicara industri, artinya kita berbicara pasar. Kalau berbicara pasar, artinya kita kadang-kadang melupakan sisi humanis kita. UPI saja kita mencetak lulusannya berapa ribu gitu kan ya, berapa ratus ribu orang yang lulus dari UPI. Tetapi istilahnya sudah memenuhi kebutuhan pasar dan lain sebagainya kan kita nggak tahu juga. Lanjut aja dulu. Nah ini nih saya bikin bagan ini nih. Ini bagan setan atau apa ya ini ya. Kalau sudah teman-teman kalau sudah masuk ke lingkaran ini, yakin kita tuh sudah bisa walakaya lah artinya ya. Ini peserta didik. Coba teman-teman lihat ini peserta didik. Peserta didik ini adalah sebagai objek. Yang lainnya penyelenggara pendidikan mulai dari guru sampai yang terakhir organisasi pendidikan antar planet gitu kalau ada itu ya. Itu semuanya adalah subjek. Ya, subjek itu adalah artinya yang membuat sesuatu itu, dan objek itu adalah fokus atau sasarannya. Kalau objeknya adalah patung, artinya subjeknya adalah kita yang membuat patung kan gitu. Kalau peserta didik adalah objeknya, subjeknya siapa? Guru dan ke belakang ini. Artinya kalau peserta didik kita di awal melihat ada yang berkelahi, ada yang tawuran, ada yang ngelem, ada yang ngerokok, dan lain sebagainya. Berarti kalau objeknya butut, artinya, bisa teman-teman simpulkan sendiri ya, subjeknya semuanya juga butut ke belakang. Saya nggak tahu lagi ini harus pakai istilah apa, saya mau bercanda aja sih sebenarnya. Guru. Nah, sekarang kita akan fokuskan kepada guru dalam hal ini. Karena apa? Guru adalah orang yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Jadi, kalau dalam pendidikan, saya menyebutnya ini adalah malpraktek pendidikan sekolah itu. Karena tidak manusiawi. Saya berbicara seperti ini karena di depan teman-teman. Kalau di sekolah saya tidak berani. Artinya, sok teman-teman bayangkan ya. Anak-anak sekolah, masuk ke sekolah, disuruh duduk jam sekian sampai sekian, kamu harus mempelajari ini. Tet, bel berbunyi, tandanya istirahat. Tet, berbunyi, tandanya masuk lagi. Gitu aja terus. Ya. Kadang-kadang anak tuh ingin belajar tentang melukis. Gurunya masuk pelajaran IPA. Kamu ngapain? Ini bukannya belajar IPA, malah gambar-gambar. Ya, kalau teman-teman paham dan teman-teman di situ peka, itu kita sudah membunuh potensi dengan melarang-larang anak-anak
Karena kodrat anak-anak tuh seperti itu. Oke, baik. Guru di sini kita akan fokuskan ya. Guru ke belakangnya itu adalah jajaran SKPD atau Satuan Kerja Pegawai Daerah. Dalam hal ini adalah gugus atau UPTD atau termasuk kepala sekolah di sini yang membuat kebijakan juga. Kalau kebijakannya nggak benar, pasti yakin gurunya juga nggak benar. Nah, kepala sekolah dan jajaran SKPD ini diatur dan dikontrol oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan katanya bikin kurikulum yang bagus, bikin RPP-nya harus gini. Itu Dinas Pendidikan. Coba para pengawas coba monef atau bikin visitasi ke sekolah-sekolah, itu tugasnya pendidikan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit, ya. Pasti ujung-ujungnya duit, ya. Kalau kita mengadakan akreditasi riuh-riuh, bikin RPP dan lain sebagainya tuh, ujung-ujungnya pengawasnya nanya, ya dupi bapak hoyong nilai naonnya sekolah, gitu. Jadi kadang-kadang itu nggak ada relevansinya apa yang kita kerjakan selama ini dengan hasilnya. Nah, Dinas Pendidikan itu dikontrolnya oleh negara, khususnya adalah Kemendikbud. Kemendikbud dikontrolnya mungkin dari UNESCO dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan highlight atau kita soroti di sini adalah mana sih sebenarnya yang menjadi biang kerok kenapa lulusan peserta didik kita itu jadi tidak manusiawi. Kalau kawan-kawan perhatikan di awal itu gambar di awal itu kenapa sih orang tuh kan sekolah ya. Aturan kalau udah beres sekolah harusnya secara tutur kata harus bisa dijaga, secara punya toleransi dan lain sebagainya. Tapi ini enggak, korupsi juga ada juga. Padahal mereka juga terdidik dan sekolahnya juga tinggi-tinggi. Baik, kita akan soroti di sini masalah gurunya ya. Nah, gurulah yang menjadi pelaku malpraktik pendidikan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Kenapa? Selama sistemnya seperti ini, guru di Indonesia akan selamanya terkondisikan buruk. Percaya deh sama saya. Lalu semua terletak pada kebijakan dan regulasi yang dibuat pada pembuat kebijakan. Kadang-kadang guru itu jadi korban juga dalam hal ini. Dan peserta didik yang menjadi korban juga. Nah, coba teman-teman lihat di sini nih. Coba simpulkan deh sendiri deh. Ya, pasti teman-teman juga paham ini. Apa perbedaannya? Coba yang kiri ini apa ini yang kiri? Yang kiri apa? Bonsai. Nah, yang kanan? Yang kanan anak lagi belajar. Nah, coba kira-kira perbedaannya apa ini antara dua gambar ini? Yang perbedaan yang lebih kepada hakikat ya. Coba. Tahu nggak? Lanjut Om. Blank. Jadi perbedaannya, kalau menurut saya nih, ini mah analogi saya aja, bonsai dengan orang yang lagi belajar, ini anak kecil lagi belajar, perbedaan yang lebih hakikat ya, yang mendasar untuk membedakan dua ini hanya dari jenis makhluk hidupnya. Yang satu jenisnya adalah manusia, dan satu adalah jenisnya adalah tumbuhan. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena mereka itu, coba lihat bonsai. Bonsai itu indah, ya, bagus, dicintai sama orang, harganya mahal, dan lain sebagainya. Tapi lihat prosesnya. Kenapa bonsai bisa seperti itu? Mereka itu dikerdilkan. Tanaman yang harusnya tumbuh dengan bebas di alam liar, dengan teknik tertentu, itu dikerdilkan sedemikian rupa menjadi seperti ini. Memang bagus ya. Kita juga menikmati keindahannya. Tetapi mereka tuh dikerdilkan. Dibuat menjadi seperti itu. Tidak bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, kita lihat sekarang kondisinya di dalam manusia. Manusia memang pintar akhirnya ya, ranking 1, berprestasi, rajin belajar, berpengetahuan. Tetapi mereka itu tidak bahagia dengan sistem kurikulum di Indonesia. Mereka tuh stres. Yakin saya mas sekarang. Ya. Coba teman-teman bayangkan wajib belajar 9 tahun dulu, mulai dari SD hingga teman-teman ke SMA. Coba tulis pelajaran apa saja yang
nempel di otak. Mungkin tidak sampai 2 lembar juga itu teman-teman bisa isi. Artinya apa? Artinya apa yang kita pelajari zaman dulu itu sekali lagi itu tidak relate dengan kehidupan kita sekarang. Mohon maaf kalau saya salah ya. Oke, jadi yakinlah bahwa setiap pribadi peserta didik itu unik dan sangat spesifik. Kita itu beda ya teman-teman. Bedanya tuh dalam artian seperti ini. Kita lahir tentu saja dari janin yang berbeda. Kita juga makan nutrisi yang berbeda. Kita juga tumbuh dari gen yang berbeda. Ibu gennya seperti apa, nenek kakeknya seperti apa. Terus dari ayah juga seperti apa dan lain sebagainya. Terus lingkungan kita juga berbeda ya. Apa yang kita serap sama otak kita juga berbeda. Nah, kebayang dong, itu sangat spesifik dan sangat unik sekali peserta didik itu. Kemudian masuk ke dalam kelas, semuanya dipukul rata, harus sama seperti itu semuanya. Tidak boleh tidak, semuanya harus sama. Semuanya harus punya nilai minimal 75 KKM. Kalau tidak itu tidak lulus. Yang lulus pinter, yang tidak lulus berarti bodoh. Itu sekarang pendidikan Indonesia tuh kayak gitu. Makanya saya juga akhirnya bingung juga sih ya. Karena saya tidak masuk ke wilayah pengambil kebijakan. Namun karena penanganannya tidak tepat, maka yang terjadi adalah pengkerdilان potensi peserta didik. Mengapa bisa demikian? Nih, fakta pertama. Oke, ini kita fokusnya ke guru ya, ke guru dulu nih. Mohon maaf, ini Pak Moderator ada berapa menit lagi ya? Takutnya agak kebablasan nih. Lanjut Kang. Oke. Sekitar 5 menit lagi. Oke lah. Sedikit lagi kok ini. Oke. Nih, guru kan yang menjadi istilahnya pelaku di lapangannya untuk istilahnya mengobok-ngobok di dalam kelas mau bagaimana sebenarnya peserta didik. Tapi dia juga sebenarnya tidak punya otorisasi. Karena apa? Karena dia juga dikontrol oleh dinas dan pejabat di belakangnya. Artinya guru juga di sini menjadi korban ya. Tetapi kenapa guru menjadi korban? Karena ulah dari pemangku kebijakannya yang membuat kebijakan yang tidak kadang-kadang tidak manusiawi. Gini, yang pertama fakta pertama gini. Pemerintah terlalu mendewakan formalitas dibanding dengan esensi. Setuju tidak teman-teman yang pernyataan fakta pertama ini? Harus setuju teman-teman karena apa? Karena kita harus kritis lagi, minimal kita punya anak kita terbawa gen kritis kita, minimal kayak gitu. Artinya gini, kita harus bisa membedakan mana formalitas, mana esensi. Hukum itu formalitas, esensinya apa? Esensinya adalah keadilan. Hukumnya ditegakkan, tapi keadilan kan belum tentu juga. Pemilu itu adalah formalitas, esensinya adalah keadilan. Sekolah itu formalitas. Esensinya adalah memanusiakan manusia. Artinya kita tuh jangan mendewakan formalitas ya. Kadang-kadang kita itu guru itu ya dirancang sedemikian rupa tuh untuk menjadi sesuatu yang kerjaannya tuh ribet. Teman-teman yang mungkin tidak berkecimpung di dunia pendidikan, maksudnya tidak masuk ke dunia pendidikan formal, mungkin teman-teman tidak akan menemukan fakta bahwa setiap guru di lingkungan sekolah yang notabene negeri itu diwajibkan untuk membuat administrasi yang sangat banyak. Sangat nauzubillah lah. Saya akan bawa nih contohnya, ini punya ibu saya sih sebenarnya. Nah, ini adalah Pengalaman empiris. Pengalaman yang sangat empiris sekali. Untung bukan saya yang buat, ini ibu saya yang buat dibantu oleh menantu. Nah, ini adalah administrasi pendidikan. Ini kalau di print kurang lebih ada sekitar 3.000 ini. Ini untuk satu tahun. Bisa kelihatan nggak ini? Setahun tuh segini. Ya. Di sini ada
RPP, lalu harus buat apa lagi nih? RPP lagi, lalu harus buat RPP lagi, harus buat RPP masih RPP juga, dan masih membuat RPP lagi, dan masih membuat RPP lagi. Astagfirullah. Lalu di sini ada modul, ya, dan modul itu nggak tahu dipakai atau enggak. Lalu kriteria KKM, dan yang isinya tuh ngejelimet gitu, angka-angka dan lain sebagainya. Lalu di sini ada program tahunan harus buat lagi. Lalu di sini ada RPP lagi. Dan di sini masih banyak lagi. Ini harus dibuat oleh guru. Ini kalau sekolah idealis tuh kayak gitu. Dibuat oleh guru dalam 1 tahun, 3 rim. Dan tahun berikutnya 3 rim lagi. Untuk 1 guru. Kalau ada 6 guru berarti tinggal kalikan saja. Masalahnya bukan di situ, teman-teman. Masalahnya gini. Ketika guru masuk ke kelas, dibebankan tugas administrasi seperti ini, artinya apa? Artinya konsentrasi guru itu akan terpecah di dalam kelas. Jadi kan guru itu punya 4 kompetensi dasar ya. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi apalagi pokoknya 4. Ya. Yang dikontrol tuh cuman pemerintah itu cuman mengontrol kompetensi yang administrasi seperti ini. Kompetensi yang lainnya itu diabaikan begitu saja. Pedagogik itu diabaikan begitu saja. Ya. Coba ini masuk ke sini. Ya. Itu ironis kalau menurut saya, teman-teman. Karena apa? Karena pertama ini akan memecah konsentrasi. Dan yang menjadi penilaian oleh para pengawas ketika mengakreditasi sekolah atau memvisitasi sekolah, monitoring atau evaluasi, itu hanya dilihat dari administrasi saja. Ya. Bagaimana caranya guru yang mempunyai predikat paling mulia dalam segala bidang pekerjaan, itu hanya diukur dari tingkat administrasinya saja. Semakin tebal itu kertasnya, maka itu semakin bagus. Saya pernah punya teman ya, guru juga. Beliau itu seorang yang kurang bagus-bagus amat lah menurut saya mah ngajarnya. Cuman karena dia rajin membuat administrasi, ya, akhirnya dia dinobatkan sebagai guru terbaik di sekolah. Itu anak-anaknya itu ditinggal saja di dalam kelas. Dia sibuk aja ngerjain RPP dan lain sebagainya. Begitu kepala sekolahnya memeriksa, wah ini bagus nih, seperti si bapak ini dong, guru-guru yang lain harus dicontoh si bapak ini. Bapak ini bagus tuh, RPP-nya banyak, RPP-nya tebel, lengkap dan lain sebagainya. Saya tahu, oh titiknya di situ nih, titik kelemahannya. Saya buat lagi saja RPP-nya seperti itu. Saya tambah-tambahin aja kertas yang nggak terpakai, saya tumpuk-tumpuk, akhirnya menjadi banyak. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pujian di situ. Itu ironis nggak, Mas? Punten, di sela otosnya rada mepet. Oh gitu ya. Oke. Thank you. Fakta pertama. Ini fakta kedua ya, kaderisasi calon pendidik yang gagal. Kompetensi lulusan guru itu tidak jelas menurut saya, teman-teman. Menurut saya begini ya, saya membuat pertanyaan. Apakah tentara bisa menjadi guru? Tentu saja jawabannya bisa ya. Lalu, apakah dokter bisa menjadi guru? Pasti jawabannya juga bisa. Tinggal masuk kelas, selama dia bisa membuat RPP pasti bisa. Apakah seorang polisi bisa menjadi guru? Bisa. Pekerjaan yang Helmi sekarang tekuni, desainer bisa menjadi guru? Yakin sangat bisa. Tapi sekarang kita balikkan posisi. Apakah guru bisa menjadi tentara? Tidak bisa. Apakah guru bisa menjadi dokter?
Jelas tidak bisa ya. Apakah guru bisa menjadi desainer kalau dia bidang studinya bukan mengajar desain? Pasti tidak bisa. Ya, artinya apa? Kita balikan sekarang ya. Eh, artinya kompetensi guru dalam hal ini tidak jelas. Tidak jelasnya itu karena guru tidak diarahkan untuk bagaimana membangun kelas, bagaimana membuat anak itu supaya semangat dalam belajar, itu tidak. Yang penting guru membuat RPP sudah selesai. Artinya anak mau rajin atau enggak itu sudah selesai. Selanjutnya, fakta selanjutnya adalah kesejahteraan guru yang diberikan untuk guru itu masih memprihatinkan. Kita juga tahulah ini semuanya bahwa masih kuranglah kesejahteraan guru. Ngukurnya bukan ngukur guru-guru PNS, tapi berapa juta guru honor yang tersebar di Indonesia itu kadang-kadang ada yang dibayar dengan hatur nuhun Pak, nuhun pisan ya, bantu. Kita ngajar di gajinya ku hatur nuhun kan sangat ironis. Artinya kalau guru masuk ke kelas dengan perut kosong, maka mereka itu tidak akan berpikir tentang bagaimana caranya supaya anak didik kita itu membangun cita-citanya. Mual yakin saya. Bagaimana anak itu supaya termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Mual kalau gurunya masuk ke kelas dalam keadaan banyak hutang, dalam keadaan perut lapar, budak ini cerik dan lain sebagainya. Tapi itu fakta. Di sekolah juga saya seperti itu, menemukan guru masuk telat, kenaon gue telat, iya, milarian heula ngojek heula, sok bayangkan coba, guru ngojek heula untuk masuk ke kelas itu. Karena pekerjaan ngojek itu lebih menjanjikan daripada guru. Fakta keempat nih, penyebaran guru Indonesia tidak merata, serta belum adanya alat uji yang efektif untuk menentukan kelayakan guru. Belum ada. Guru itu hanya dinilai dari angka. Semakin dia besar angkanya semakin layak. Artinya kalau dia tes CPNS dan dia sudah masuk passing grade dan dia nilainya tertinggi, ya udah jadi guru. Dan bisa bikin administrasi, ya udah jadi guru ya. Kalau teman-teman lihat di negara-negara tetangga yang sudah maju pendidikannya, itu orang lain tuh tidak bisa mengajar kalau bukan orang itu, karena orang itu tuh sudah ahli dalam bidang keguruannya. Kalau misalkan digantikan sama orang lain tidak bisa. Coba ke Australia, itu kan dekat dengan kita. Ke Singapura itu juga dekat, New Zealand dekat, yang pendidikannya itu mempunyai grade yang tinggi. Kita tuh terapit oleh negara-negara yang pendidikannya sudah maju. Kenapa sih kita nggak mencontek aja yang bagus-bagusnya gitu dari sini? Ya, jadi tidak merata sama sekali. Nah, itu fakta berikutnya. Jadi yang penting ada ajalah gurunya gitu. Yang penting nggak usah bikin RPP, masalah lah. Yang penting ayah heula we guru, sok bayang. Anak-anak diajar dengan kondisi mental guru yang ada ajalah dulu. Diajar now. Oke, jika seorang guru layak dalam menggeluti profesi mengajar ini, maka tidak ada diskriminasi di bawah ini. Siswa yang dianggap gurunya pandai dalam pelajarannya biasanya mendapatkan perhatian lebih. Sementara siswa yang dianggap lamban dalam belajarnya justru lebih diabaikan. Fakta ya, padahal bisa saja gurunya yang tidak pandai dan menjelaskan pelajarannya. Kadang-kadang guru tidak mau sendiri. Mana bodoh, manehna nu ngajarna teu bener. Kuduna gitu. Terus guru tidak mempedulikan bagaimana latar belakang siswa di keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Selama selama nilai ujiannya jelek, maka siswa itu bodoh dan lain sebagainya. Selanjutnya, siswi yang memiliki penampilan yang lebih menarik biasanya mendapatkan perhatian lebih dari guru laki-laki. Fakta itu normal lah. Sebagian guru hanya fokus pada siswa yang duduk di jajaran depan dan mengabaikan siswa yang duduk di belakang. Karena guru nggak mau ribet, akhirnya guru kayak gitu. Padahal itu diskriminasi sebenarnya. Ini lebih diskriminasi lagi. Guru mengkotakkan siswa yang rajin menjadi kategori 10 besar tanpa sadar membuat sugesti buruk terhadap siswa di luar 10 besar itu. Saya mah dan termasuk 10 besar, abi mah da jelema bodoh. Gitu akhirnya mah.
Bukan jadi kompetisi ini jadi mengakibatkan dilumpuhkannya semangat orang lain. Karena sistem pendidikan kita masih kayak gitu, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang terakhir adalah yang lebih jahat lagi, guru yang sakit hati oleh siswanya dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya hanya bisa balas dendam dengan memberikan nilai rapot yang buruk. Cemen, gurunya gitu. Oke ya, fakta yang terakhir nih, kurikulum belum berpihak pada pengembangan keprofesian guru dan tantangan zaman yang akan dilalui peserta didik. Begitu ya. Artinya yang kita ajarkan, yang kita pelajari sejak zaman dulu sampai sekarang itu tidak ada relevansinya sama sekali. Anak harus belajar tentang autotomi. Apa coba autotomi? Apakah itu akan itu sangat tidak relevan. Artinya fakta-fakta ini istilahnya, kalau saya mudah-mudahan tidak salah kalau menyebutkan ini ada sebuah malpraktek. Anak-anak masuk SD itu harus sudah bisa baca tulis, harus bisa berhitung dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa masuk ke sekolah tertentu itu. Sekarang sekolah-sekolah di kota besar itu yang populer itu rata-rata kayak gitu sistemnya. Kalau belum bisa baca tulis jangan dimasukkan, diseleksi dulu. Biar apa? Biar guru gampang ngajarnya, nggak usah ribet-ribet ngajarin yang bodoh. Kan itu sebenarnya tidak manusiawi, teman-teman ya. Coba kalau teman-teman lihat dalam buku yang dari Kementerian Kesehatan ya, yang buku yang buat ibu hamil tuh pasti pernah megang yang kayak gitu tuh, yang ada yang warna pink tuh. Coba teman-teman lihat di dalam, itu umur 6 tahun sekian, itu mereka sudah bisa berhitung 1 sampai 10 juga, itu sudah bagus. Tidak dijejali dulu dengan banyaknya pengetahuan dan lain sebagainya, tidak. Belum apa-apa juga kita sudah dikondisikan seperti itu. Saya pernah punya kenalan orang Jerman, sama juga di sana juga, pendidikannya 9 tahun. Tapi pendidikan 9 tahun di sana itu dari SMP sampai kuliah. Bukan dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu terserah mereka mau main atau mau belajar, itu terserah, tidak dituntut. Mereka harus pergi ke sekolah juga nggak harus juga. Artinya otaknya tuh dibesarkan dulu. Kalau sudah besar, baru dimasukkan materi-materi. Di kita mah tidak. Di kita mah tidak seperti itu. Kalau di kita mah otaknya masih kecil, tapi sudah dimasukin, dijejali banyak hal. Kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu harus bisa bahasa Indonesia, perkalian, dan lain sebagainya. Coba. Padahal kan kita kembali ke yang tadi bahwa setiap anak itu spesifik, setiap anak itu unik. Jangan pukul rata, itu sama saja, kata Einstein itu, berkompetensi di situ ada monyet, ada ikan, ada burung, dan sebagainya. Ayo, siapa yang bisa naik ke pohon duluan itu yang menjadi pemenangnya. Itu yang jadi jagoannya. Coba di situ ada ikan. Bagaimana ikan bisa naik ke atas pohon? Itu sama juga dengan kondisi pelajar kita saat ini. Orang yang tidak bisa matematika itu dianggap bodoh karena dia tidak bisa perkalian. Padahal sebenarnya potensi dia adalah melukis. Potensi dia adalah menari. Potensi dia adalah membuat lagu. Potensi dia adalah membuat film dan sebagainya. Tetapi kurikulum di kita itu hanya belajar tentang 12 pelajaran itu. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya itu. Kalau tidak bisa itu, berarti bodoh. Kalau tidak masuk ke dalam KKM, berarti anak itu tidak pandai. Dan semakin terus tersugesti bahwa dia itu berbeda dari yang lain, dia itu tidak sama, dia itu kemampuannya rendah, mereka itu akan semakin merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan mematikan semangat, harapannya atau cita-citanya. Artinya sejak dari awal pun kita sudah dikondisikan untuk mengubur sedalam-dalamnya cita-cita kita, potensi kita. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang belum mengarah pada kehidupan kita. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih ya. Ini yang terakhir nih. Ini yang ke solusi nih. Ini solusi saya pribadi sebenarnya, Kang ya. Karena saya mah bukan ahli, bukan pakar hukum, bukan pengamat pendidikan. Saya mah hanya guru yang
kebetulan secara realitas di lapangan saya bersentuhan langsung. Jadi menurut saya seperti ini. Bagi LPTK sebagai pabrik guru harus membuat regulasi yang lebih efektif. Contohnya di UPI nih, UPI yang sudah punya predikat bagus di dunia pendidikan, LPTK yang bagus. Harusnya itu mungkin ya, ini usul saya aja nih ya. Mudah-mudahan ini kalau direkam ini bisa disebarkan ke rektornya. Ini ya. Direkam. Mudah-mudahan kerekam. Ini kan 4 tahun nih, kita kuliah teh anggaplah 4 tahun nih, 8 semester itu. Cobalah 2 tahun itu kita untuk menggeluti ilmu yang kita inginkan, misalkan seni rupa, kita geluti aja 2 tahun itu ilmu kesenirupaan kita. 2 tahun tuh. Sesudah 2 tahun itu selesai, artinya kita akan diarahkan menuju persimpangan. Ada persimpangan menuju ke arah keguruan, ada persimpangan ke kiri menuju arah keprofesian. Nah, di situ kan kita bisa memilih lagi tuh. Kalau saya ingin menjadi guru, artinya ilmu pedagogi kita dipelajari di situ. Sementara yang tidak ingin menggelutinya tidak harus belajar itu. Belajar saja keprofesian untuk memantapkan profesi dia. Kan kalau gitu kan terarah. Kalau kayak yang kita alami kan tidak seperti itu. Teman-teman yang tidak ingin jadi guru juga harus bikin RPP karena ada mata kuliah yang lain sebagainya kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasikan. Lalu para pembuat kebijakan harus tegas dalam menindak oknum pegawai dalam tubuh birokrasi, gunakan media sosial sebagai kontrol masyarakat. Nah, praktek manipulasi yang kayak gitu tuh masih ada, Kang. Di tingkat dinas juga masih. Saya juga kemarin mau cair sertifikasi itu harus bayar dulu 1 juta karena bermasalah dan lain sebagainya. Coba kalau media sosial ini menjadi media untuk transparansi. Netizen Indonesia kan biasanya suka main rempugan tuh. Pasti bisa lah gitu ya. Tinggal mau atau tidaknya saja yang membuat kebijakan itu. Karena kadang-kadang di dunia pendidikan juga sok dijadikan, artinya ada wartawan masuk mau meliput padahal ngorek-ngorek kesalahan. Artinya intinya mah dia tuh ingin dikasih duit kan. Kalau udah dikasih duit mah pulang. Mengancam secara tidak halus, kalau tidak dikasih duit nanti saya publikasikan nih. Ini ada pembangunan rehab jumlahnya sekian tapi uangnya tidak jelas. Sok dijadikan. Selanjutnya meningkatkan beasiswa, memanfaatkan negara tetangga yang tadi saya sebutkan. Sakolakeun we yang bagus-bagusnya dari kita ke tetangga, negara tetangga yang notabene pendidikannya itu udah bagus. Kenapa sih susah-susah amat? Ini agak gitu ya. Lalu yang terakhir ada membuat kurikulum yang lebih manusiawi bagi semua stakeholder pendidikan. Artinya bukannya saya anti yang namanya formalitas, bukannya saya anti dengan namanya sesuatu yang sifatnya administrasi, tetapi cobalah kita belajar untuk lebih manusiawi lagi. Kalau teman-teman pernah ke Baduy, di daerah Banten, sistem sekolahnya itu adalah seperti itu, menjaga hutan, bertani, tidak ada tanah yang dicangkul dan lain sebagainya ya, tidak ada batu yang diakas. Itu adalah pendidikan yang diterapkan oleh orang tuanya kepada anaknya, dan itu sejauh yang saya lihat itu yang paling manusiawi pendidikan. Begitu teman-teman. Dan kalau teman-teman waktu kuliah merasakan ilmu, karena kita sama-sama di pendidikan seni rupa, coba teman-teman coba ukur dosen mana yang mengarahkan kita benar-benar jadi guru. Sejauh yang saya rasakan selama ini mungkin Pak Bambang Sabto, atau mungkin nantinya ada Pak Suryadi. Nah, nanti saudara akan menjadi guru, saudara harus melakukan ini. Itu bagus sebenarnya, cuma di kita tuh kurang kadang-kadang. Saya juga jadi guru tuh kebenaran aja sebenarnya. Ya gitulah pokoknya teman-teman ya. Pertanyaan saya yang di awal tadi, sesal apa enggak, berarti kejawabnya di akhir nih Kang. Nah, itu ya. Tapi kan tidak ada kebetulan dalam takdir Tuhan, itu semuanya juga sudah tersiratkan. Oke Kang. Itu saja paling ya. Mudah-mudahan bisa dipahami obrolan saya yang lantur. Amin. Kalau ada secara umum dipahami.
Terima kasih Kang Apanya? Coki waktunya. Mau Teman-teman, disudahi atau kita tanya dulu ke teman-teman kalau ada yang ingin bertanya ke Kang Coki atau sharing atau mungkin juga debat, boleh Kang? boleh? Silakan. Ada Bu dosen IT atau Mbak Suci, Tapi sebelumnya Mbak Dea. kalau saya nggak bisa jawab, mohon jangan diapa-apain ya, karena di situ ada ibu dosen, ada yang udah S2, Suci, saya takut. Menyesal. Ya, anak mah S2 juga bahul. Gimana teman-teman? Ada yang mau di-share? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Kita selesaiin sampai 9.45 aja ya. Oke. Aku mah udah seru banget dengar pengalaman Coki ya. Mau komentar aja. Silakan. Mau nanya dikit. Ya, halo teman-teman semua. Itu tadi sebentar ya. Ya, asik banget aku dengerinnya sambil tiduran. Enaknya teknologi teh bisa menyimak sambil gogoleran. Nah, emangnya setuju banget bahwa pendidikan untuk anak memang harus disesuaikan dengan usia perkembangannya. Gak bisa kita dipaksakan bagi mereka misalkan harus pandai ini padahal usianya belum siap gitu. Saya yakin semua anak itu juara dan mereka hanya yang berbeda adalah laju pertumbuhannya saja gitu. Semua pasti akan bisa gitu mencapai apa yang mereka inginkan begitu aja. Terus tadi aku penasaran sih, kau tahu sih buku warna pink ibu-ibu hamil? Jangan-jangan mau ada dede bayi. Iya, sehat lah ya. Itu aja sih dari aku mah Coki. Sharingnya juga Pak Moderator Helmi, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dosen. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya mau coba resume apa yang udah disampaikan Kang Coki. Tadi di awal Kang Coki udah nyampein pengantar tentang kondisi corona kita nih, sehingga penggunaan teknologi jadi mempermudah silaturahmi kita. Terus jadi CMM ya Kang, cepat, mudah dan murah. Nah, itu jadi poin yang disampaikan Kang Coki di awal. Terus Kang Coki udah nyampein tentang data di awal, data-data pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari peringkat Indonesia di ASEAN dalam hal pendidikan, terus data-data PISA yang disampaikan Kang Coki. Dari data-data itu, kemudian Kang Coki mulai menyampaikan bahwa yang ada di Indonesia malah budayanya yang unggul nih, tapi bukan budaya soal keseniannya atau budaya-budaya lainnya, tapi malah budaya-budaya yang kurang baik juga. Nah, kemudian Kang Coki juga nggak lupa nyampein definisi pendidikan dari secara etimologi, kemudian pendidikan secara bahasa dan para ahli-ahli terutama dan khususnya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dari situ Kang Coki juga nyampein tujuan pendidikan yang menurut Kang Coki itu lebih menekankan spiritualisme ya Kang, kalau dibaca dari undang-undang yang ditetapkan di negara kita ini. Kemudian Kang Coki juga nyampein bahwa peserta didik itu lebih menjadi seperti objek dari para pemegang kepentingan, kebijakan baik dari pemerintah, kemudian kepala dinas sampai satuan-satuan terendah, itu menjadi objek seakan-akan siswa atau peserta didik itu nggak bisa berbuat banyak. Yang apa yang tertampil dari siswa yang ada di Indonesia adalah hasil ke mereka semua. Untuk Kang Coki seperti itu. Kemudian Kang Coki menarik saya ini soal analogi bonsai dan manusia, ini jadi insight baru buat saya pribadi. Kemudian sebelum solusi, Kang Coki menyampaikan beberapa fakta, kurang lebih 5 kalau nggak salah, fakta-fakta pendidikan, dan semuanya hal-hal menarik yang secara pribadi saya juga baru melihat dan mendengar langsung betapa teman-teman kita juga di seni rupa nggak kalah kritisnya soal pendidikan ini, karena ya bagaimanapun pengalaman empiris teman-teman di lapangan mengajar menjadikan teman-teman begitu kritis, karena saya sangat yakin teman-teman di seni rupa ini secara tes, rasa
bisa lebih cepat menangkap apa yang ada di lapangan dibanding mungkin jurusan-jurusan lain yang ada di UPI. Tapi karena tes rasa anak-anak seni rupa ini diasah setiap harinya selama 4 tahun, sehingga kejanggalan yang ada di dunia pendidikan itu bisa ditangkap oleh teman-teman seni rupa. Walaupun mungkin kita nggak bisa berbuat banyak untuk merubah itu, setidaknya keresahan-keresahan itu bisa disimpan dan dalam momen-momen seperti ini bisa disampaikan, di sharing. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa berbagi. Dan terakhir Kang Coki udah nyampein solusi pribadi yang disampaikan beliau. Ada sharing juga dari Bu dosen. Nah itulah penyampaian Kang Coki hari ini. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan baik. Saya pribadi terima kasih untuk Kang Coki. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lanjut dengan materi-materi yang lebih menarik lagi, teman-teman. Mudah-mudahan ini kerekord ya, nanti kita bisa share ke teman-teman yang lain yang mungkin belum ada waktu untuk join bareng kita hari ini, tapi mudah-mudahan bisa direkord, bisa di-share juga. Itu aja mungkin ya teman-teman hari ini, malam ini. Terima kasih banyak Kang Coki dan teman-teman yang udah join di Zoom meeting kita. Kesimpulannya, pendidikan emang hal rumit yang harus semua orang membantu mencarikan solusinya, nggak cuma hanya guru, tapi semua pihak harus berpartisipasi dalam dunia pendidikan ini, merubahnya dari dunia yang menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Ada pesan lagi Kang Coki? Pesan dari saya sih, setiap orang itu sebenarnya guru. Jadi guru itu bukan profesi resmi sih. Selama dia bisa menebarkan kebaikan bagi banyak orang atau bagi individu tertentu, itulah guru yang sejati. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kita tutup aja kali ya teman-teman ya, udah malam. Hatur nuhun semuanya. Salam, mudah-mudahan 2 minggu ke depan Kang Wastu bisa isi materinya. Kita secara praktek ya, selain dunia pendidikan, sekarang kita mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita bisa praktek ilmu baru tentang dunia fotografi oleh Kang Wastu. Oke, ada pesan teman-teman yang lain sebelum ditutup? Mbak Bu Vina, udah ya? Oke, terima kasih. Betul nuhun. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.